Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristus. Kita berjumpa kembali dalam channel Beritakan Injil, channel episode kedua. Dan pada malam hari ini saya akan membagikan nilai-nilai kebenaran dengan tema nilai-nilai kekekalan. Namun sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya memberitahukan bagi YouTuber yang ingin mendengar siaran kami di Beritakan Injil channel ini, silakan mampir untuk mengklik di YouTube tentunya akun saya, yaitu dengan mengklik akun Hagianto Hasono, atau bisa juga mengklik Beritakan Injil channel. Nanti sobat pemenang atau para YouTuber dapat mengikuti renungan firman Tuhan ini akan segera saya sampaikan. Jangan lupa juga para YouTuber atau keluarga Kristus untuk like, share, dan subscribe agar channel ini tetap eksis, menjamu pendengar atau para YouTuber dengan makanan rohani yang lezat dan bervitamin, bernutrisi, dan bergizi tinggi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari sobat pemenang atau pendengar YouTuber, sebelum kita memulai renungan kita, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang penting bagi seluruh YouTuber, bagi seluruh keluarga Kristus maupun yang di luar kasih karunia Yesus Kristus, agar mereka menyimak, memperhatikan dengan seksama, teliti, sehingga Roh Kudus menjamah kehidupan mereka pada waktu mereka membuka telinga, hati, roh, dan pikirannya untuk tertuju kepada firman kebenaran-Mu Bapa. Engkau mengurapi dan menjamah kehidupan seluruh pendengar YouTuber. Bersabdalah Bapa, urapi hamba-Mu dan perkataan hamba-Mu, sehingga hanya kebenaran-Mu yang disampaikan kepada seluruh pendengar. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik keluarga Kristus, kita akan segera mendengar renungan firman Tuhan. Yaitu tadi saya sudah katakan temanya ialah nilai-nilai kekekalan. Ya. Jadi di dalam kata kekekalan ada kata dasar kekal. Ya. Apa itu kekal? Kekal adalah hal yang abadi. Ya. Atau bisa juga dikatakan sinonim dari kata kekal adalah abadi, lestari, langgeng, selama-lamanya. Nah, keluarga Kristus, kekasih-kekasih Tuhan, atau yang masih berada di luar kasih anugerah Tuhan Yesus, saya menyebut kepada saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menawarkan kepada kita kekekalan. Ya, kata kekal ini sangat penting sekali. Bahkan yang terpenting di antara kehidupan seluruh manusia.
baik itu dia di luar Kristus maupun di dalam Kristus. Tetapi berbahagianya adalah mereka yang berada di dalam kasih anugerah Kristus Yesus dan sudah menerima Tuhan Yesus, percaya, beriman, dan yakin di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal. Nanti sebentar kita akan mendengar beberapa ayat tentang kehidupan yang kekal. Jadi kekasih-kekasih Kristus atau keluarga Kristus, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ya, perlu dicatat atau dipikirkan, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ya, karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 itu dengan jelas dikatakan ya, bahwa hidup manusia itu hanya 70 tahun kalau dia kuat 80 tahun. Selebih daripada 80 tahun kalau dia masih hidup itu adalah penderitaan dan kesusahan. Ya, itu firman Tuhan katakan. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Jadi sementara itu berarti hanya 70-80 tahun. Kalau dia panjang umur ya bisa 90-100 tahun. Tapi firman Tuhan katakan hanya hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Ya, kita tahu kalau orang 90-100 mereka udah pikun ya. Tidak tahu apa yang mereka kerjakan ya. Jadi yang paling fullnya harusnya 70 tahun kalau dia kuat 80 tahun. Nah setelah itu ini yang Tuhan ingatkan kepada kita ya. Sekaligus dia menawarkan kepada kita ya. Setelah kita meninggal dunia ini, setelah 70 tahun 80 tahun kita lewati dalam kehidupan sementara di dunia ini, nah, ada kehidupan yang kekal. Tetapi jangan lupa ya, lawan daripada kehidupan yang kekal adalah kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal, dan kengerian yang abadi. Nah, di sini yang saya ingin peringatkan ya, atau ingin mengajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghendaki kita masuk di dalam kebinasaan yang kekal, kengerian yang abadi, maupun kepada neraka yang kekal juga. Oleh sebab itu, nilai kekekalan itu sangat penting bagi kehidupan kita saat kita hidup di dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal itu bagi kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya saya katakan di dalam renungan ini bahwa kehidupan yang kekal itu, yang sesungguhnya kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi sebentar saya akan bacakan ayatnya yang menguatkan kita semua ya, bahwa kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada hidup yang kekal. Ini berarti mengingatkan kita semua, kalau Bapak Ibu semua kekasih-kekasih Tuhan atau yang masih berada di dalam atau di luar kasih Kristus, itu adalah keadaan yang cukup berbahaya bagi kehidupan kekal bagi Bapak Ibu kalau masih berada di luar kasih Kristus. Karena kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di luar
Yesus Kristus, berarti bukan memiliki kehidupan yang kekal, tetapi kebinasan yang kekal, kengerian abadi, atau ke dalam kebinasan yang kekal. Nah, kita bacakan ya. Ini yang saya bilang yang terpenting dalam hidup manusia, yaitu Tuhan mengajak kita untuk menerima kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus, dan hanya di dalam Dia ada kehidupan kekal itu. Kita baca dulu. Jadi bagi pendengar-pendengar, YouTuber bisa menyimak ayat per ayat yang saya bacakan ini dengan teliti, dengan seksama, buka hati, buka pikiran untuk mendengar ayat-ayat yang begitu penting yang Tuhan tawarkan kepada setiap orang, terutama bagi mereka yang di luar anugerah Yesus Kristus. Sebagai ayat yang pertama, saya akan membaca ya. Kita tahu yang ditawarkan atau yang diajak oleh Tuhan Yesus adalah Dia berjanji, menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kedua, ada jalan yang kekal. Ketiga, ada kerajaan yang kekal. Dan yang keempat adalah kehidupan yang kekal itu sendiri. Nah, bagaimana Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal itu? Kita baca di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25. Perhatikan ayat-ayat firman Tuhan. Dan inilah janji ya, yang telah dijanjikannya. Ini hanya huruf besar, dijanjikan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Ya, Dia berjanji, dan yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita yaitu hidup yang kekal. Jadi Tuhan menjanjikan kepada kita, setiap orang yang percaya ya, kehidupan yang kekal. Jadi pendengar-pendengar bertanya, apakah di luar sana ada menjanjikan kehidupan yang kekal? Saya pikir nggak ada. Kalau ada pun itu tidak akan terlaksana dan palsu adanya. Ya. Nanti kita lihat ya, kerajaan yang kekal tuh rajanya siapa, kerajaannya di mana, yang punya kerajaan kekal itu siapa. Nah, kita nanti akan baca itu ayatnya selanjutnya. Ya. Jadi tadi dijelaskan kepada kita, inilah janji yang telah dijanjikan Yesus sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dunia tidak menawarkan hidup yang kekal. Dunia hanya menawarkan kenikmatan semu, kenikmatan sementara di dunia ini. Kenikmatannya itu fana, akan segera lenyap, akan segera berlalu. Ya. Berarti kekekalan itu adanya setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Jadi kekekalan itu dijanjikan Yesus kepada semua orang yang percaya dan beriman kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Itu tadi tentang janjinya. Yang kedua, kita baca ya. Ini ayat yang mantap sekali ya, di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 25, sekarang 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Jadi Rasul Yohanes, di 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes menuliskan ya, kepada kita semua ya, yang percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Yesus Kristus,
tahu ya, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada nama anak Allah, kita pasti memiliki hidup yang kekal. Wow, luar biasa ya. Karena kekekalan ini sangat penting ya, karena bersifat everlasting, selama-lamanya, tidak berakhir. Sini dikatakan tadi abadi ya, lestari, langgeng, dan selama-lamanya. Ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita selama kita masih ada hidup di dunia ini. Yang kekal itu. Seterusnya kita baca yang ayat yang ketiga. Nah, sini ya, yang punya kerajaannya ini ya, menawarkan kepada kita kerajaan Allah, ya, kerajaan sorga. 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Nah, ini jaminan daripada firman Tuhan itu, hak penuh ya, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita ya. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Wow ya. Ini dahsyat ini ayat firman Tuhan ya. Diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Nah, kerajaan kekal itu milik siapa? Adalah milik Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia adalah pemilik surga satu-satunya. Jadi kalau ada orang bilang saya nanti meninggal, saya akan ke surga. Surga yang mana? Ya, itu bagi yang di luar Kristus. Ya. Surga yang mana yang Anda maksud? Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, menjanjikan dan memberikan hak penuh kepada kita untuk memasuki kerajaan surga yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus adalah segala-galanya berbicara tentang kekekalan kepada kita. Ya. Keuntungan yang luar biasa. Ya. Bukan hidup yang sementara ini, tetapi kehidupan yang kekal nanti beserta dengan Yesus Kristus, pemilik kerajaan sorga itu sendiri. Dia mau mengajak kita untuk hidup kekal selama-lamanya di kerajaannya di sorga nanti. Wow, dahsyat itu, suatu tawaran, suatu ajakan yang sangat-sangat menguntungkan dan sangat-sangat berarti bagi kehidupan kita di kekekalan nanti. Itu dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Kita akan lanjut lagi ke Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ini semua ayat-ayat ini berbicara tentang kehidupan yang kekal, yang Tuhan Yesus tawarkan dan Tuhan Yesus undang kita untuk menerima kehidupan yang kekal itu sendiri. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan akunya huruf besar, Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita. Ya. Dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada kita semua, ya, yang mau menerima dan beriman kepadanya. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Wow, ini jaminan-jaminan yang menurut saya luar biasa ini, ya. Nggak ada manusia siapapun, nggak ada yang menawar seperti ini, ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya, kalau Tuhan memberikan kehidupan yang kekal kepada seorang yang beriman kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan menjadi pengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan mereka pasti ya, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Wow, ini garansi daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pemilik kerajaan surga. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, dari tanganku.
Ya. Jadi kehidupan setiap anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus, ya. Tidak seorang pun akan merebut yang mereka miliki kehidupan yang kekal itu loh, ya. Yang mereka memiliki kehidupan yang kekal itu tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka atau orang-orang yang beriman itu dari tangan Tuhan. Wah, kalau kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan, Dia akan menyertai kita, memelihara kita, melindungi kita, memproteksi hidup kita, ya. Sehingga janjinya itu ya dan amin. Kita akan memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dahsyat bukan? Ya. Jadi firman Tuhan itu selalu adalah kebenaran, ya dan amin, dan pasti terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya mulai saat ini, ya, mulai daripada pendengar-pendengar YouTuber mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bersiap-siaplah, ya. Bersiap-siaplah untuk mendapat janji kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Yesus Kristus yang kekal, ya. Jadi di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, bagi orang yang percaya kepadaku, mereka kuberikan kehidupan yang kekal. Mereka memiliki kerajaan yang kekal bersama Yesus Kristus. Jadi jalan menuju kepada kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang kekal itu ada di mana? Bukan di dunia ini. Dunia akan segera lenyap, ya. Dunia akan dibinasakan, ya. Pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, dunia ini akan segera lenyap, akan segera di bumi hanguskan. Nah, setelah itulah nanti ada kerajaan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Luar biasa Tuhan kita, ya. Oleh sebab itu saya menawarkan tuh yang pasti-pasti kepada seluruh pendengar YouTuber, ya, keluarga Kristus yang di luar Kristus Yesus. Masih zaman anugerah ini, ayo ambil kesempatan, perhatikan nilai-nilai kekekalan sudah Anda miliki atau belum. Kalau belum, hati-hati, ya. Anda atau saudara-saudaraku akan masuk kepada kebinasaan yang kekal atau kengerian abadi. Wow, itu ya. Jangan sampai masuk ke situlah, ya. Oleh sebab itu, pikirkanlah kehidupan yang kekal itu dan terimalah undangan atau ajakan Tuhan Yesus untuk beriman kepadanya. Kalau pendengar atau YouTuber, ya, yang beriman kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, saya berani garansi, ya, garanted, ya, Anda berhak, ya, karena sesuai dengan firman Tuhan yang tidak kita bacakan tadi, kita berhak semua memiliki kehidupan yang kekal di kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan sorga miliknya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada di luar yang berkata bahwa ada kerajaan sorga milik orang lain, itu pasti semu, palsu, dan tidak ada kebenaran, ya. Karena pemilik sorga sekali lagi adalah Yesus Kristus, Sang Raja kekal, ya. Ya, jadi pemilik sorga itu adalah Sang Raja kekal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengundang, dia mengajak kita untuk bersama-sama Dia untuk hidup di dalam kerajaannya kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, para pendengar, YouTuber yang saya kasih dalam Kristus Yesus, yang masih berada di luar Kristus Yesus, anugerah Tuhan masih berlaku, ya. Cepat ambil keputusan untuk menerimanya, karena berbicara tentang kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang maha penting
setelah kita selesai hidup di dunia ini. Ya, setelah kita meninggal di dunia ini, kita menuju kemana? Kebinasaan yang kekal, kengerian abadi, atau kehidupan yang kekal. Cuma dua itu saja. Ya. Kehidupan yang kekal bersama dengan kerajaan yang kekal milik Tuhan Yesus, atau kebinasaan yang kekal, atau kengerian yang abadi. Karena Tuhan Yesus berkata, bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, tidak mengalami kebinasaan yang kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan kepada para pendengar YouTuber supaya mereka memperhatikan kehidupan mereka, terutama yang berada di luar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah warning atau lampu kuning maupun menuju ke lampu merah. Kalau mereka tidak segera menyiapkan kehidupan yang kekal mereka di dalam Kristus Yesus, maka mereka akan mengalami kebinasaan yang kekal maupun kengerian abadi. Tuhan Yesus, hamba sebagai hamba yang mengasihi saudara-saudara yang masih di luar Kristus Yesus, hamba juga menawarkan undangan Yesus itu kepada mereka melalui channel YouTube ini, supaya mereka segera merespon, membuka hati mereka, menerima undangan dan ajakan Yesus untuk bertobat, mengaku dosa. Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka, dan mereka memiliki keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan akhirnya mereka menerima kehidupan yang kekal, hidup di dalam kerajaan yang kekal juga, di kerajaan sorga bersama dengan pemilik sorga, di dalam bersama dengan Kristus Yesus pemilik sorga itu sendiri. Bapa, Roh Kudus, Engkau terus mengerjakan Tuhan urapan-Mu, hadirat-Mu kepada seluruh pendengar YouTube, terutama yang masih di luar, supaya mereka jangan mengeraskan hatinya, tapi mereka boleh membuka hatinya, melembutkan hatinya. Tuhan Yesus, saya adalah orang yang berdosa, biarlah Engkau mengampuni dosa saya, dan saya mau mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau menerima kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saya ingin hidup bersama dengan Engkau di kerajaan kekal di sorga yang Engkau miliki, Bapa. Dan itu adalah kehidupan kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Sebab itu Bapa, bila Roh Kudus mencengkram hati, roh, dan pikiran mereka untuk tertuju kepadamu, dan mereka melembutkan hati dan mencairkan hati mereka yang keras, melunakkannya, dan menerima undangan Yesus Kristus tersebut. Terpujilah Bapa Yahweh, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dari kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para YouTuber, para pendengar kekasih-kekasih Kristus, kekasih-kekasih Tuhan, saya akhiri sampai sini bagian pertama dari nilai-nilai kekekalan ini. Kita berjumpa di minggu yang akan datang pada tema yang sama, yaitu nilai-nilai kekekalan bagian kedua, episode yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati keluarga Kristus dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai berjumpa di minggu atau di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera. Shalom.